Tapi yang ada itu adalah undang-undang perkawinan, nggak ada undang-undang pernikahan. Child free, memilih untuk tidak punya anak. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OFS berbasis resiko. Dari novel. Nah, Hai Mbak Esi. Hai Ci Alfi, sore. Hari kita menyapa Sobat Legal di rumah. Hai Sobat Legal Hai Sobat semuanya. Legal. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perjanjian kawin. Kawin. Mau dong kawin? Perjanjiannya maksudnya Iya masih gitu ya. perjanjian kawin. Mumpung saya sendiri belum menikah, belum kawin. Semoga disegerakan. Amin. Dan termasuk Sobat Legal yang sedang menonton acara ini, semoga yang belum menikah merencanakan atau membuat perjanjian kawin simak. Yuk, langsung legal to us. Oke, sekarang kita langsung aja denger penjelasan dari Mbak Esi tentang perjanjian kawin. Perjanjian kawin, Yes. kawin atau nikah? Orang mungkin bertanya, kesannya kalau kawin itu sesuatu hal yang mungkin dirasa kurang pas. Tapi yang ada itu adalah undang-undang perkawinan, nggak ada undang-undang pernikahan. Ada loh yang nanya, tapi adanya buku nikah, Bu. Iya, buku nikah manakala sudah ada akad, maka nama keluarnya adalah buku nikah atau akte nikah. Tapi orang menyebutnya untuk perjanjian ini ada perjanjian kawin. Kenapa? Karena dulunya adanya dalam undang-undang perkawinan pun perjanjian kawin ini ada dibuat sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan. Kayak gitu. Lalu apa aja yang diatur dalam perjanjian kawin? Apakah semua keinginan calon suami, calon istri semua bisa masuk gitu ya? Seperti misalnya ada salah satu film di Korea itu, saya lupa drakor apa gitu ya, yang di sana itu hukum di sana manakala ada salah satu pasangannya yang selingkuh, maka ketika terjadi perceraian harta akan berpindah kepada si yang korban, artinya yang diselingkuhin gitu ya. Apakah itu juga bisa di Indonesia? Melihat sejarah gitu ya, perjanjian kawin itu dalam BW ataupun dalam KUH Perdata itu mengatur hanya mengenai harta, Harta. harta dan tahta. Harta perkawinan gitu ya. Kenapa? Pada saat laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan, pada saat itu semenit setelah adanya pernikahan kemudian mereka mau beli tanah gitu ya, maka itu sudah masuk dalam harta bersama. Mau siapapun yang kerja, siapapun yang menghasilkan uang, segala harta yang didapat selama perkawinan itu adalah harta bersama. Pun juga hutang, gitu ya. Hutang, segala hutang, pinjaman yang didapat pada saat pernikahan, maka itu menjadi kewajiban bersama. Mau ibarat kata laki-laki yang pinjam ke sana kemari, bahasanya gitu ya, si istri nggak ngerti karena dia ada di rumah gitu ya. Tiba-tiba ada penagihan dan sebagainya, yaitu akan kena pada harta bersama. Karena itulah ada beberapa orang yang berpandangan bahwa perlu nih dibuat perjanjian kawin. Apalagi yang misalnya mereka sudah punya pandangan jauh, si cewek pengusaha, si cowok pengusaha, mereka sudah memperhitungkan gitu ya. Ataupun kalau yang biasanya ada dalam literasi-literasi itu tentang salah satunya mungkin punya CV. Itu yang kita juga nanti perlu kita bahas gitu ya. Kenapa? Karena CV itu manakala terjadi sesuatu, maka itu tanggung renteng, masuk ke harta bersama. Maka dibuatlah perjanjian kawin. Pisah harta. Harta lo, harta suami, milik suami. Harta istri menjadi milik istri yang didapat selama perkawinan. Karena mau dibuat perjanjian kawin ataupun tidak, semua harta bawaan. Harta bawaan itu apa sih? Harta waris, hibah, ataupun dia jual, ataupun dia dulu membeli tanah, dia dapat sebelum perkawinan, maka itu disebut sebagai harta bawaan atau harta pribadi gitu ya. Maka iya memang menjadi milik si laki-laki dan hanya menjadi milik si perempuan. Tapi ketika menikah dan mereka memperjanjikan pisah harta gitu ya, maka segala pendapatan suami milik suami, pendapatan istri milik istri. Tapi nggak kayak orang kumpul-kumpul yang kamu hidup sendiri, aku hidup sendiri, enggak. Atau orang hanya ngekos dalam satu kamar atau dalam satu rumah, tidak.
kewajiban laki-laki sebagai suami tetap ada. Baik dalam undang-undang perkawinan ataupun dalam KHI, kompilasi hukum Islam, bahwa perjanjian kawin tidak menghapus kewajiban laki-laki sebagai kepala keluarga. Karena kepala keluarganya adalah laki-laki, si bapak, si ayah, si papi dan sebagainya sebutannya gitu ya. Maka semua keperluan rumah tangga, keperluan anak, bahkan keperluan si istri dalam rangka kehidupannya dalam perkawinan tersebut tetap menjadi tanggungan suami sebagai kepala keluarga. Terus selain harta biasanya ada Selain harta biasanya apa lagi gitu ya? Saat ini kan banyak kayak celah Afi nih gitu ya, masih pikiran kalau aku bikin perjanjian kawin yang mau aku janjiin tentang apa aja ya, kamu lah cuma tentang pisah harta gitu ya. Ada juga yang berpandangan bahwa mereka sudah mengatur kalau terjadi perceraian gitu ya, maka bagaimana nasib si anak. Walaupun mungkin banyak jurisprudensi yang mengatakan bahwa anak itu biasanya akan ikut ibu karena lebih dekat, apalagi anak-anak di bawah umur maka masih tanggung ibu, kecuali si ibu ini mempunyai tingkah laku yang melanggar norma, melanggar susila, maka akan diserahkan ke bapak. Tapi selama semuanya dalam tingkat kewajaran gitu ya, dan memang kedekatan dengan ibu tetap akan diserahkan ke ibu. Tapi ada yang memperjanjikan bahwa nanti mana kalau terjadi sesuatu perceraian maka dia akan ikut siapa, itu ada. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan di sosial media banyak orang sedang heboh tentang child free. Child free, memilih untuk tidak punya anak. Gitu ya. Itu pilihan, artinya banyak hal sebenarnya itu nggak tren, tidak hanya di tahun ini ketika ada salah satu selebgram yang kemudian dia menginginkan bahwa dia tidak ingin memiliki anak, dan itu pun dia mendeklarnya adalah sampai nanti gitu ya. Child free kalau di pandangan orang umum tuh ada yang memang tidak ingin punya anak hingga akhir hidupnya, ada yang memang dikarenakan dia sakit hingga dia tidak bisa punya anak gitu ya, tapi tidak kemudian child free itu kemudian dia tidak yang dari rahimnya, tapi dia juga bisa mengadopsi, dia punya anak didik dan sebagainya. Ada juga yang dikarenakan suatu hal, dia pending punya anak karena misalnya dia mau sekolah dulu, dia mau menyelesaikan target pekerjaan dia dulu hingga dia menargetkan sekian tahun maka baru akan punya anak. Itu macam-macam gitu ya. Cuman memang kalau bicara child free seperti yang berkembang saat ini kan memang nggak mau punya anak dengan alasan yang bahwa anak itu tidak untuk dibebani, bahwa dia sebagai investasi orang tua yang merawat orang tua dan sebagainya. Itu pilihan menurut saya. Tapi menurut saya kalau kita kembali pada namanya tujuan perkawinan, memadukan antara dua orang dengan segala pemahamannya, dan tujuan utama kalau kita sama-sama muslim gitu ya, bahwa untuk memperbanyak keturunan, tujuannya memperbanyak keturunan bukan untuk yang nanti ngerawat aku gitu ya, kayak saya yang punya anak banyak, bukan tujuannya adalah untuk menjaga saya ketika saya tua nanti, tidak, tapi agar kebaikan-kebaikan bisa tersebar semakin banyak, bahasanya rahmatan lil alaminnya, kasih sayang bisa tersebar semakin banyak, terlepas dari mungkin tantangan orang tua dan sebagainya. Itu pilihan gitu ya. Dan menurut saya kalau ada yang datang kemudian mau membuat saya nggak mau punya anak, karena itu menentang perasaanku sendiri gitu ya, maka saya memilih untuk lebih baik tidak diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Kalau dia tetap kekeh ya monggo gitu ya, silakan. Mungkin kayak kesepakatan antara suami istri gitu ya. Betul. Jadi yang namanya kalau kita bicara child free gitu ya, yang ada di masyarakat umum tuh banyak orang punya pandangan gitu ya. Tapi kembali ke perjanjian kawin tadi, melanggar norma tidak. Norma tidak hanya peraturan perundang-undangan gitu ya, tapi dari segi kepantasan, dan dia sebenarnya juga tidak bisa memprediksi. Kalau saya lihat itu bahwa apa yang dibayangkan, ketakutan orang yang mau menikah yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kawin itu lebih pada masa ketakutan materi, ketakutan mengenai pertanggungjawaban gitu ya. Memang sampai saat ini belum pernah menemui yang memperjanjikan tentang gak mau punya anak. Nah sekarang Mbak, dalam kondisi apa saja seseorang itu membutuhkan perjanjian perkawinan? Dalam kondisi apa saja? Tadi kita baru bicara tentang perjanjian kawin sebelum perkawinan atau saat perkawinan gitu ya. Itu biasanya yang dipakai tadi yang sudah kita bahas tentang bagaimana jika pasangan atau dia punya CV, karena nanti akan ada kaitannya dengan masuk ke harta pribadi, harta bersama karena adanya tanggung jawab atas CV. Manakala mereka pengusaha, mereka punya pandangan bahwasanya lebih menguntungkan di aku dibanding kau dan sebagainya. Karena
keterbukaan saat ini di kalangan muda itu yang membuat mereka berpikiran bahwa ini punya aku nih gitu ya. Banyak pengalaman di kemarin-kemarin para artis, ada salah satu tuh yang selalu aku paling nyaman mencontohkan ketika dia menyatakan bahwa loh selama ini yang kerja aku, suamiku nggak pernah kerja, kenapa ketika cerai harta ini harus dibagi berdua gitu ya. Itu benar-benar menjadi semacam peringatan untuk generasi saat itu dan kesini gitu ya, bahwa perjanjian kawin itu penting. Kita lihat kalau ada form mau pinjem, mau utang sebagainya, pasti ada persetujuan pasangan ya. Maka biar aku lebih bebas bergerak, maka ada yang kemudian menyatakan bahwa lebih baik kita pisah harta. Ada juga yang itu diuntungkan dengan adanya satu aturan baru, yakni PMK nomor 69 tahun 2015 gitu ya, bahwa perjanjian kawin itu bisa dibuat manakala sudah melangsungkan perkawinan, atau mungkin orang menyebutnya postnuptial gitu ya. Jadi dan ini biasanya akan sangat menguntungkan buat teman-teman warga negara yang menikah dengan WNA. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada status khusus bahwa WNA tidak bisa punya hak atas tanah, hak milik HGB. Mau mereka punya hak pakai bisa, tapi ada dengan syarat ketentuan berlaku bahasanya gitu. Maka kemudian banyak teman-teman warga negara Indonesia yang menikah dengan WNA, mereka memilih untuk segera membuat perjanjian kawin agar mereka bisa punya tanah hak milik, agar mereka merasa bahwa oh memang ini terlindungi dan tidak akan diambil oleh negara. Karena bisa jadi ketika misalnya dia punya anak punya kebebasan memilih dia mau ikut warga negara ibukah atau bapakkah, kemudian dia pergi dan kemudian itu bisa ada satu peraturan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria gitu ya. Manakala ternyata itu seorang WNA mempunyai hak waris dari tanah yang ada di Indonesia, dalam jangka waktu 1 tahun wajib dialihkan, atau jika tidak maka dikembalikan diserahkan kepada negara. Karena itu banyak WNI yang menikah dengan WNA memilih untuk lebih baik aku segera membuat perjanjian kawin agar aku lebih bebas, aku bisa membeli tanah-tanah, agar juga terjamin untuk keluargaku yang ada di Indonesia manakala aku meninggal, bahasanya begitu. Gitu aja. Jadi ada dua gitu ya, perjanjian kawin itu sebelum dan saat perkawinan gitu ya. Intinya dia paling lambat pada saat perkawinan dan ketika dia sudah menikah, dan rata-rata itu dipakai oleh para WNA. Gimana prosedurnya atau tata caranya? Beberapa yang datang para WNA itu tuh yang penting mereka sudah sah, karena ada satu kalimat bahwa dalam undang-undang kita perkawinan itu dianggap sah manakala dia dilangsungkan dengan tata cara atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Maka ketika dia datang ke Indonesia, kemudian dia mencatatkan, saya pernah melihat itu pencatatannya banyak, mulai dari di catatan sipil daerahnya, kemudian belum ke kedutaan dan sebagainya, itu ada pencatatan. Kemudian dia membuat perjanjian kawin. Yang saya ceritakan ini berarti dia datang ke notaris gitu ya. Setelah itu notaris memberikan salinan dan dia wajib mencatatkan akta tersebut ke catatan sipil ataupun KUA tempat dia mendaftarkan atau mencatatkan pernikahannya. Kayak gitu aja. Jadi wajib yang namanya salinan perjanjian kawin yang tidak disahkan oleh catatan sipil atau pencatat perkawinan ataupun KUA, maka kalau dia mendapatkan salinan dari notaris tempat dia membuat, dia wajib untuk mencatatkan salinan tersebut, perjanjian kawin tersebut ke pencatatan perkawinan. Nanti ada penulisan tertentu di buku nikahnya untuk yang muslim dan juga untuk yang non muslim ada dalam buku akte nikahnya kayak gitu. Jadi hak pihak ketiga terjamin dengan adanya pencatatan tersebut. Oh berarti ini sudah dicatatkan, maka oh ya berarti memang ada perjanjian kawin. Wah, pembahasannya sangat panjang tentang perjanjian perkawinan ya teman-teman semua. Masih banyak gitu. Ini masih ada banyak sebenarnya bahasanya gitu ya. Bahas tentang perjanjian perkawinan. Cuman ternyata waktu yang mepet, akhirnya waktu yang sedikit untuk kita bertemu, untuk kita ngobrol-ngobrol tentang perjanjian perkawinan. Nanti bisa kalau misalnya teman-teman mau tahu tentang tata caranya, gimana contoh bentuknya dan contoh kasusnya, mungkin bisa langsung call Legal to Us untuk membicarakan lebih lanjut. Siap. Jadi terima kasih Mbak Esi, kita Sama-sama. udah bahas banyak tentang perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dan juga Setelah perkawinan dengan catatan tidak berlaku surut ya ini jadi panjang nih nanti. Berlaku surut artinya gini, bisa jadi ketika dia menikah dia udah punya utang.
Apakah itu akan iya. berlaku pada utang yang dulu? Tidak. Oke. Jadi mulai berlakunya pada saat dia Ketika membuat sudah perjanjian. membuat perjanjian dan ketika dalam berumah tangga itu. Betul. Banyak sebenarnya yang mungkin bisa kita bahas, tapi mungkin teman-teman bisa menanyakan di link Legal to Us gitu ya. Next kita bisa bahas kembali ya Cek ya Bisa bahas. tentang penjelasan perjanjian kawin tersebut. Mungkin kita bisa bahas curhatan dari teman-teman di rumah tentang perjanjian perkawinan atau ingin tahu lebih dalam lagi, tadi langsung aja call